Berlanjut dari episode 63 sebelumnya, Shoyan sempat merasa marah saat melihat kondisi gurunya yang menjadi sandera orang-orang istana jiwa. Namun tiada waktu untuk memikirkannya. Untuk sekarang, Shoyan lebih baik bertindak dengan cepat agar bisa meningkatkan kekuatannya untuk kembali menyelamatkan gurunya. Shoyan kemudian keluar dari gua tersebut, namun setelah keluar, tampaknya Xian belum selesai dari proses penerobosannya, dan dia masih berada di dalam kepompong bulatnya. Sepertinya tidak mudah untuk gadis kecil itu untuk menerobos kerana Do Huang. Setelah itu, Shoyan berkata, "Di manakah Cailin?" Sesaat kemudian, pandangannya teralihkan kepada sebuah gulungan yang berada di dekat kepala patung besar. Kemudian Shoyan membuka gulungan tersebut dan membacanya. Isinya mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu kepada suku ras manusia ular. Oleh karena itulah, aku terpaksa meninggalkan tempat ini, namun aku berjanji akan kembali lagi setelah semuanya selesai. Ekspresi Shoyan sedikit berubah saat memikirkannya. Kekuatan Medusa yang sekarang mustahil baginya tidak bisa menyelesaikan masalah kliennya dengan cepat. Shoyan lalu menutup gulungan tersebut sembari berkata, "Lupakan, sekarang aku yang akan melindungi Xian selama waktu penerbosannya. Dikarenakan pergi meninggalkannya pun aku tidak akan mungkin melakukannya." Shoyan lalu melihat ke atas lembah gunung dan melihat segel dua yang dipasang oleh Medusa. Shoyan berkata, "Apakah Cailin yang memasangnya?" Singkat cerita, waktu berjalan dengan cepat dan tidak disangka setengah bulan telah berlalu, namun sayangnya Xian belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan sama sekali. Tetapi Shoyan samar-samar bisa melihat sebuah garis retakan yang muncul di atas kepompongnya. Dan tampaknya gadis kecil itu tidak akan lama lagi keluar dari proses kultivasinya. Shoyan lalu berkata, "Kebetulan aku telah mencapai ranah Do Huang, sekarang aku bisa melatih teknik kasar kedua yang diberikan Sun Er kepadaku, yaitu segel pembalik laut." Shoyan lalu duduk bersila di atas batu sembari menempelkan kedua tangannya. Sesaat kemudian, segel itu perlahan terbentuk, lalu muncul telapak tangan raksasa berwarna hijau muda di atas Shoyan. Shoyan berkata, "Takutnya seluruh lembah akan hancur jika aku salah melepaskan segel ini." Setelah berpikir dan berpikir, Shoyan akhirnya melepaskan segel kasar kedua itu ke arah Tami yang sudah dibentuk oleh Medusa. Segel tangan itu melesat lurus dengan kecepatan penuh sehingga menghasilkan suara guncangan yang maha dahsyat. Bahkan binatang sihir yang berada di sekitar luar lembah pun ikut terkena dampaknya. Segel itu ternyata mampu menembus Tami yang dibentuk oleh Medusa. Tapi sesaat kemudian, Tami yang berlubang itu kembali seperti semula. Lalu Shoyan berkata, "Cailin memang kuat." Shoyan juga berkata, "Sepertinya aku perlu berlatih lebih giat lagi untuk menyempurnakan segel ini. Dan jika aku bertemu dengan seorang elit dozong di masa depan, maka teknik segel pembalik laut ini akan sangat berguna." Setelah itu, pandangan Shoyan kemudian teralihkan kepada kepompong Xian yang pada saat ini telah memancarkan cahaya yang sangat terang dari dalam. Dan Shoyan bertanya-tanya apakah dia akan berhasil. Setelah mengatakan itu, benar saja semakin banyak garis retakan muncul dan bahkan lapisan cangkang yang melingkar itu sedikit demi sedikit mulai terlepas dari potongan pertama sampai potongan berikutnya. Sebelum pada akhirnya sebuah cahaya yang sangat menyilaukan melesat lurus ke atas lembah dan berhamburan di setiap penjuru lembah itu. Setelah itu, Shoyan kemudian menyaksikan sosok manusia yang muncul telanjang dengan cahaya ungu samar di sekujur tubuhnya. Kejadian itu membuat Shoyan bertanya-tanya sekaligus dilanda kebingungan, apakah ini adalah wujud Xian yang baru? Xian yang berada di pilar cahaya melemparkan tatapan malu saat menyadari bahwa tubuhnya benar-benar tidak mempunyai secuil kain sedikit pun. Sesaat kemudian, Shoyan mengeluarkan satu pasang jubah dari cincin penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Namun sayangnya, tubuh Xian tiba-tiba berubah dan menyusut kembali sama seperti wujud sebelumnya. Shoyan sedikit dibuat kaget saat melihat transformasi Xian, akan tetapi dia juga tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Tampaknya meskipun Xian telah mencapai ranah Do Huang, akan tetapi dia masih belum bisa menghilangkan efek rumput transformasi tubuh. Karenanya Xian masih berubah menjadi gadis kecil sama seperti di masa lalu. Kejadian itu membuat Xian sangat kesal kepada Shoyan dan mencoba untuk menerkamnya dari arah depan. Tetapi Shoyan menepuk kepalanya sembari berkata, "Diam, jika tidak, aku tidak akan membantumu untuk menyempurnakan pil transformasi tubuh di masa depan. Dan lebih baik membiarkanmu seperti ini untuk seumur hidup." Shoyan tertawa lepas saat mengatakannya. Dan siapapun juga tidak bisa berbuat banyak dikarenakan sepertinya rumput transformasi tubuh yang telah dimakan Xian masih memiliki efek yang belum hilang sepenuhnya. Shoyan lalu berkata, "Penampilan yang ini juga tidaklah buruk dan aku pun menyukainya."
Jelas-jelas kau menyukai bentuk tubuh yang tadi dan kata Kak Cailin semua lelaki sama saja, ucap Zian membalas perkataan Shoyan. Zian melanjutkan berbicara tentang Kak Cailin, di mana dia, apakah dia pergi? Shoyan berkata, ya, sesuatu telah terjadi pada sukunya dan dia harus kembali untuk menyelesaikannya. Oleh karena itulah, kita juga harus bersiap dan melakukan perjalanan agar bisa segera membantunya. Dan sebelum meninggalkan tempat itu, Zian sedikit terkejut saat mengalihkan pandangannya ke atas lembah dan dia melihat ternyata di setiap lapisan lembah itu terdapat segel kuat yang telah ditanam oleh Medusa. Segel itu hanya bisa digunakan oleh seorang ahli yang berada di Ranah Dosong. Shoyan berkata karena dia buru-buru untuk meninggalkan tempat ini dan takut akan sesuatu mengganggu kultivasi kita, karena itulah dia menempatkan segel pertahanan tersebut di atas lembah. Dan singkat cerita, setelah berhasil keluar dari tameng pertahanan tersebut, maka Shoyan serta Zian akhirnya melanjutkan perjalanan. Setelah melakukan penerbangan sekitar 3 hingga 6 menit, Shoyan tiba-tiba berhenti dikarenakan sepertinya ada sesuatu yang aneh telah terjadi di sekitarnya. Bahkan seekor binatang sihir pun tidak terlihat sama sekali. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja udara yang berada di sekitar mereka berdua telah terkorosif oleh gas beracun. Zian lantas bertanya bahwa apakah gas beracun ini dikeluarkan oleh orang sebelumnya. Tetapi Shoyan samar-samar merasakan keanehan dari gas beracun tersebut. Dikarenakan jumlah yang dikeluarkannya kali ini terbilang sangatlah banyak. Jika dilepaskan dengan akumulasi jangkauan besar, maka kemungkinan tidak akan ada satupun orang yang bisa bertahan hidup dalam jarak 500 km. Tapi apa yang sebenarnya yang sudah terjadi? Shoyan dilanda kebingungan ketika memikirkannya. Dan tak berselang lama mereka pun tiba di kota Kinsan. Nah, terlihat di gerbang kota Kinsan saat ini dipenuhi dengan tekanan aura racun, dan di sana juga terlihat seorang master racun yang berada di Ranah Dowang. Dan di episode kali ini kita juga diperlihatkan Kakang Ling Er dan juga pemimpin klan He, yaitu Hegan beserta bawahan-bawahannya. Mereka sedang menjaga gerbang kota dari master racun tersebut. Master racun itu lalu berkata, segera buka gerbang atau tidak ada satupun dari kalian yang akan hidup. Aku akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk memutuskan apakah kalian akan membuka gerbang sendirian atau malah menungguku lebih dulu untuk mengeluarkan kabut racun dan membiarkan semua orang di kota kecil ini mati karena tindakan bodoh kalian. Dia lalu menyebarkan racunnya sebagai tanda peringatan. Hegan sedikit panik, dia berkata kepada Kakang, bagaimana ini? Kakang berkata, jangan dengarkan orang itu. Dia hanya bermain kucing menangkap tikus. Hegan lalu memerintahkan bawahannya untuk segera menutup hidung dan mencoba untuk menahan nafas. Setelah menunggu dan menunggu sekitar 10 menit, master racun itu menegaskan untuk yang terakhir kalinya bahwa apakah menurut kalian tembok kota ini mampu melindungi kalian semua? Dan sekali lagi dia mengeluarkan kabut racun yang tidak terhitung jumlahnya, yang kemudian menyelimuti seluruh gerbang kota Kinsan dan membuat sebagian besar pengawal klan He jatuh pingsan dan hampir mati karena efek racun tersebut. Hegan yang melihat sebagian besar bawahannya sekarat lalu mengatakan, daripada mati konyol di sini lebih baik segera membuka gerbang, mungkin kita masih ada harapan untuk hidup. Kakang menjawabnya, ya mungkin itu satu-satunya harapan kita. Lalu Hegan segera memerintahkan bawahannya untuk membuka gerbang dan meletakkan senjata, lalu menyerah. Melihat gerbang kota telah terbuka, master racun itu berkata, kalian terlalu patuh. Dia segera mengepalkan tangannya dan membuat pengawal klan He yang tersisa jatuh pingsan karena racunnya. Melihat itu, Kakang berkata, kami sudah membuka gerbang dan menyerah, tapi kau malah mengingkari janjimu kepada kami. Hegan tanpa basa-basi segera terbang ke arah master racun itu sembari berkata, sial, kau membohongi kami, bahkan jika aku mati hari ini, aku juga tetap akan membawamu bersamaku. Dan terjadilah pertempuran antara Ranah Dowling dan Ranah Dowang di gerbang kota itu. Namun sayang, akibat perbedaan ranah yang cukup jauh, Hegan dikalahkan dengan begitu mudahnya oleh master racun tersebut. Ling Er yang putus asa berkata kepada Kakang, bagaimana ini paman? Namun Kakang tidak berkata sedikit pun. Mereka semua putus asa dikarenakan di antara mereka hanya Hegan satu-satunya harapan terakhir mereka. Namun sekarang Hegan juga dikalahkan oleh master racun tersebut. Setelah mengalahkan Hegan, master racun itu berkata, waktu bermain sudah selesai, sekarang matilah kalian semua. Dia lalu melepaskan racun yang begitu kuat yang melesat lurus ke arah Kakang dan membuat semua orang yang ada di sana hampir mati keracunan.
Namun Xiao yang datang tepat waktu. Dia lalu mengeluarkan sedikit api surgawi miliknya dan seketika menghempaskan master racun itu, sekaligus menghilangkan semua racun yang berada di sana. Seketika semua orang yang berada di gerbang tersenyum melihat Xiaoyan. Mereka berkata, akhirnya kesempatan kami untuk hidup masih ada. Melihat kemunculan Xiaoyan, master racun itu berkata, bagaimana mungkin ada Master De Huang semudah ini di kekasaran Jama. Dia langsung terbang menjauh, mencoba memasuki hutan dan meninggalkan gerbang kota itu, sambil berkata, tolong ampuni aku. Namun sayang, Xiaoyan seketika menjentikkan jarinya dan mengunci pergerakan master racun itu, dan langsung mengubahnya menjadi tumpukan abu. Setelah itu, Xiaoyan dan Jian kemudian mendarat dan bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi. Gagang merasa heran dikarenakan bagaimana mungkin ketua aliansi terbesar di kekasaran Jama tidak tahu situasi yang terjadi sekarang. Melihat ekspresi Gagang yang tampak heran, Xiaoyan lantas berkata, aku mengasingkan diri untuk berlatih dalam beberapa waktu ini. Lalu Gagang dan Ling'er menjelaskan semuanya kepada Xiaoyan bahwa sekte racun memasuki kekasaran selama waktu perang. Dan bukan itu saja, 3 sekte besar yaitu sekte racun, sekte angsa emas, serta lembah mulan, mereka bekerja sama untuk menyerang kekasaran Jama. Sekarang kekasaran Jama dilanda bencana yang sangat besar, dan ini baru pertama kalinya terjadi. Mendengar itu, Xiaoyan seketika syok. Dia lantas berkata, karena begitu aku tidak akan berlama-lama di sini. Dan sebelum pergi, Xiaoyan memberikan pil kepada Hegan untuk menghilangkan semua racun di tubuh mereka. Setelah itu, Xiaoyan serta Jian berangkat menuju lokasi pertempuran. Dan singkat cerita, di tengah perjalanan, Xiaoyan melihat wanita dari suku manusia ular. Dia dikejar-kejar oleh 2 orang lelaki yang berasal dari sekte angsa emas, dan terlihat wanita tersebut sedang terluka cukup parah. Ternyata wanita itu adalah komandan suku manusia ular yang pernah mengejar Xiaoyan di masa lalu. Dia biasa disebut Komandan Yuemi. Nah, setelah 2 orang lelaki itu cukup dekat dengan Yuemi, mereka segera melancarkan serangan gabungan ke arah Yuemi. Yuemi mencoba memblokirnya namun gagal. Dia terhempas kuat dan jatuh ke tanah. Lalu salah satu dari 2 lelaki itu berkata, ayo segera habisi dia, ditakutkan ada monster kuat di kekasaran Jama yang datang ke sini, dan itu akan sangat merepotkan. Yuemi hanya pasrah pada saat itu. Dia lalu berkata, maafkan aku Ratu Medusa, aku tidak dapat menjalankan perintahmu lagi. 2 lelaki itu lalu melancarkan serangan gabungan yang sama persis dari sebelumnya. Serangan yang berbentuk sabit itu melesat cepat ke arah Yuemi. Dan tepat ketika serangan itu hampir mengenai Yuemi, Xiaoyan lalu datang tepat di depannya dan memblokir serangan tersebut. Seketika 2 lelaki itu kaget atas kemunculan Xiaoyan. Mereka lalu berkata, kawan, mohon jangan ikut campur atas urusan sekte angsa emas. Kau baru saja merusak keharmonisan kami. Xiaoyan lalu berkata, kebetulan sekali aku ingin mengunjungi sekte angsa emas. Melihat pemuda yang ada di depannya cukup sombong, 2 lelaki itu lalu melancarkan serangan gabungan. Namun serangan mereka kali ini berbeda dari sebelumnya. Dan tentu saja untuk menghadapi Master De Huang, mereka harus mengerahkan semua kekuatan yang dimiliki. Xiaoyan lalu mengeluarkan ledakan cincin apinya, dan bukan saja memblokir serangan tersebut, namun membuat kedua lelaki itu terhempas ke belakang. Setelah mengetahui bahwa kesempatan mereka untuk menang tidak ada, 2 lelaki itu lalu memutar haluan dan hendak melarikan diri dari Xiaoyan. Namun tentu saja kecepatan yang dimiliki Xiaoyan sekarang hanya beberapa orang di dunia yang bisa menandinginya. Dia dengan mudahnya menangkap kedua lelaki itu dan melemparkannya ke tanah. Setelah itu, Xiaoyan lalu memberikan sebuah pil kepada Yuemi dan berkata, jika kau tidak takut itu adalah sebuah racun, kau bisa menelannya. Dan tentu saja melihat orang yang sudah menyelamatkan nyawanya memberikan sebuah pil, Yuemi tidak ragu sedikit pun. Dia langsung menelannya, dan seketika seluruh luka-lukanya sembuh. Yuemi berterima kasih kepada Xiaoyan lalu berkata, pil yang sangat kuat. Dia juga melanjutkan, apakah boleh aku tahu nama dari Master De Huang ini? Xiaoyan sedikit tersenyum dan berkata, Komandan Yuemi, apakah sudah lupa dengan Xiaoyan yang kau buru ribuan mil? Mendengar perkataan Xiaoyan, Yuemi seketika syok. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak muda yang diburunya di masa lalu telah menjadi master kuat sekarang. Setelah merenung sejenak, Yuemi akhirnya mengingat sebuah aliansi terbesar di kekasaran Jama, dan aliansi itu diketuai orang yang bernama Xiaoyan.
Yuemi berkata kepada Shoyan, bukankah kau adalah kepala Lansi Yang? Sebagai kepala Lansi, kau sangat tidak bertanggung jawab. Kalau bukan ratu kami yang menahan 3 sekte besar selama 1 tahun ini, maka Lansi Yang dan suku manusia ular mungkin sudah tidak ada lagi. Shoyan perlahan menjelaskan kepada Yuemi bahwa selama 1 tahun ini aku melakukan pelatihan tertutup, dan aku tidak tahu menahu tentang kejadian sebesar ini. Mendengar perkataan Shoyan, Yuemi lalu menjelaskan semua yang telah terjadi, bahwa telah terjadi pertempuran besar di benteng Gunung Hitam. Kekuatan kota sekte racun seimbang dengan Ratu Medusa. Kemampuan racunnya sangatlah aneh, bahkan beberapa master di aliansi yang bergabung mereka juga bukan tandingannya. Juga ada yang Lutian, dia adalah ketua dari sekte Angsa Emas. Kemampuannya berada di bawah ketua sekte racun, tapi juga merupakan seorang elit Dozong. Dan yang terakhir, dari Lembah Mulan, mereka mempunyai 3 master kuat yang berada di puncak Rana Do Huang. Kemampuan mereka sebanding dengan Rana Dozong. Ratu kami beberapa kali bertukar pukulan dengan ketua sekte racun itu dan kedua belah pihak sama-sama terluka. Namun karena ada sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan, Ratu tidak berani untuk berlatih tertutup dan memulihkan luka-lukanya. Sekarang benteng Gunung Hitam sedang dilanda bahaya yang besar. Mendengar itu, Shoyan kaget bukan main. Terlebih lagi dengan Zian berkata kepada Shoyan, ayo cepat pergi menyelamatkan Kak Cailin. Shoyan berkata kepada Yuemi, tolong antarkan kami ke benteng Gunung Hitam. Shoyan juga sempat berkata dalam hati bahwa Cailin, bertahanlah sedikit lagi, aku akan datang. Lalu mereka bertiga pun pergi menuju lokasi benteng Gunung Hitam.